Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyetir salah satu hikmah yang ditulis disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kepada kita semua tentang dua proses orang mendapatkan sesuatu. Yang pertama ada yang disebut dengan tajrid, yang kedua ada yang disebut dengan asbab. Ini dua istilah saja sebenarnya. Hanya dua apa namanya nomenklatur pengistilahan bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu. Cep, cep. Baca aja dulu ya. Boleh adik ke bawah dulu sama sama boleh di sini tapi jangan ribut ya. Baik. Yang pertama adalah tajrid, yang kedua adalah asbab. Nah, masing-masing ada pada ruang yang berbeda. Ada orang yang di levelnya atau dengan spesialisasi dengan kekhususan dari Allah di makom tajrid, ya, di level tajrid, boleh dibawa sama adik silakan. Nah, ada juga yang di level asbab. Zuran bantal. Siapakah yang ada di level tajrid? Orang yang di level tajrid itu, kalau secara sederhana kita definisikan adalah orang yang tidak lagi lelah untuk mengorbankan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, tetapi segala kebutuhannya sudah didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keperluannya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginannya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi dia capek harus mengejar ke sana kemari, harus lari ke sini ke sana, tetapi semuanya datang menghampiri. Yang kedua ada yang disebut dengan orang yang pada level asbab. Asbab itu secara sederhana kita artikan orang yang kalau mau sesuatu itu dia harus bergerak mencari terlebih dahulu. Kalau lapar dia harus cari makan, ya. Kalau haus dia harus cari minum. Kemudian kalau ingin uang banyak dia harus bekerja dengan standar tentu eh, yang berbeda dengan orang lain. Oke, oke, udah finish this one. Nggak ribut ya. Oke, ikut majelis bawah. Nah ini orang yang asbab. Kalau tajrid tadi semuanya disiapkan oleh Allah, ya. Sedangkan yang asbab ini dia harus menempuh jalan syariat untuk mendapatkan sesuatu, ya. Menempuh jalur syariat untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dua tipologi ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari harus memainkan perannya masing-masing dan jangan tergiur antara satu dengan yang lainnya. Misalkan yang tajrid pengen jadi asbab atau yang asbab pengen segera lompat masuk ke tajrid. Orang yang ingin berpindah dari makom asbab ke makom tajrid itu juga mendapat celaan. Seperti halnya
Orang yang dari tajrid ingin kembali ke makom asbab, itu juga dikoreksi. Nah, mungkin kita bertanya, saya ini di posisi mana? Ada di asbab atau di tajrid? Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep dasarnya sekali lagi, yang di makom tajrid itu jadi keperluan yang mendatangi orangnya, bukan orang mendatangi keperluannya. Kebutuhan yang menghampiri orangnya, bukan orang menghampiri kebutuhannya. Nah ini pernah disampaikan oleh guru agung kita semua dulu, ya. Semua akan tunduk kepada kita, akan datang melayani kita, akan tiba menghampiri kita ketika kita memfokuskan diri untuk menghambakan diri kepada Allah, melayani Allah, maka yang lain akan datang melayani kita. Inilah yang tajrid. Maka jangan heran kalau misalkan, mohon maaf, secara zahir kita melihat guru agung kita itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti kita. Pergi ke kantor untuk bekerja, pergi ke sawah untuk bertani, dan sebagainya. Tetapi beliau secara zahir, mohon maaf ya, fokus beribadah. Meskipun secara ruhani tentunya beliau, sebagaimana sering kita dapatkan cerita dari beberapa ikhwan yang pernah bertemu dengan salah seorang ulama besar dari Jawa Tengah, bahwa orang yang paling sibuk di dunia ini, ya, mengantarkan murid-muridnya untuk sampai kepada Allah adalah guru agung kita semua. Dulu ada pernah cerita kecil, ketika saya lagi usia SMA kalau tidak salah. Ya, SMA ketika mondok di Tasik dulu. Jadi pernah ada seorang peneliti dari mana? Dari Belanda. Dia melakukan penelitian di pesantren, salah satu pesantren di Tasikmalaya, di Singaparna. Dia melihat kiainya itu tidak kemana-mana, hanya dari rumah, masjid, madrasah. Rumah, masjid, madrasah. Kemudian dia melihat kiai itu serba punya, ya. Pakaiannya bagus, mobilnya bagus, di gudangnya, di belakangnya itu padinya banyak, ya, stok makanannya banyak. Lalu ditanyalah kiai itu oleh sang peneliti dari Belanda itu, Pak Kiai, saya lihat Pak Kiai ini tidak bekerja, tapi kok saya lihat Pak Kiai ini kendaraannya bagus, rumahnya juga bagus, dan lain sebagainya. Dengan sangat diplomatis pihak tersebut menjawab, loh, saya juga bekerja. Kerja saya itu dari rumah, masjid, madrasah. Rumah, masjid, madrasah. Itu jawaban yang sangat diplomatis. Poinnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah ketika kita fokus melayani Allah, fokus beribadah kepada Allah, ya, dalam batas level tertentu, maka seluruh makhluk Allah akan digerakkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak lagi berlelah-lelah mencari apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita, tapi itu didatangkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat guru agung kita semua. Oleh Allah didatangkan semuanya. Nah, sebaliknya yang asbab, ya, Ucup ini kalau mau uang ya harus bekerja. Harus melakukan ikhtiar. Dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi saya yang kalau ingin mendapatkan sesuatu itu harus bekerja dulu. Jangan sampai lompat pagar. Ah, saya mukanya seperti apa? Awas, nggak usah apa-apa. Diam aja nanti juga datang kepada saya. Ya karena kedekatan beliau dengan Allah itu berbeda dengan kita semua.
Ya dalam kadar-kadar tertentu mungkin di antara eh, kita juga ada yang merasakan hal-hal yang sebagaimana saya ceritakan tadi. Misalkan tanpa berlelah-lelah tiba-tiba datangkan oleh Allah kepada kita semua. Kita harus tetap memandang bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, perpindahan dari asbab ke tajrid ini salah satunya di dalam syarah Al-Hikam itu disebutkan atas irsadat, atas petunjuk dari guru. Jadi kata guru sudah, jangan terlalu lelah. Sudah, tinggalkan ini. Sudah, berhenti ini. Nah, mungkin kita pernah mendapatkan cerita dari beberapa murid pengersa Abaos, ya, yang pengersa Abaos secara lisan, secara zahir menghentikan seseorang itu dari aktivitas-aktivitas yang biasanya dia bergelut setiap saat pada aktivitas itu. Nah, saya bukan menebak-nebak, boleh jadi dari bagian itu dia sudah diberhentikan oleh guru agung, diminta berhenti oleh guru agung supaya fokus pada kegiatan-kegiatan yang lain. Supaya fokus pada kegiatan ibadah yang membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga hati-hati kalau tanpa petunjuk guru ini bisa jadi jebakan bagi diri kita semua, ya. Bisa jadi jebakan bagi diri kita semua. Tiba-tiba kita ngaku bahwa ini adalah sudah tidak lagi saya harus kerjakan karena saya sudah begini dan begini. Hati-hati, ya. Semua atas petunjuk guru, petunjuk syekh. Oh, kita begini, begini, begini. Ini yang menjadi keyakinan kita, menjadi iman kita semua, bahwa diri kita di hadapan syekh kita, di dalam mursyid, di hadapan mursyid kita semua, ibarat jenazah di hadapan orang yang sedang melakukan proses tajhij, pemulasaraan jenazah. Pernah nggak ada jenazah yang protes? Jangan dimandikan saya, kedinginan. Jangan dibungkus saya, masih pengen begini dan begitu. Enggak. Jadi seorang murid di hadapan syekhnya itu harus seperti jenazah, seperti mayit di hadapan orang-orang yang sedang melakukan pemulasaraan jenazah. Bangga semuanya. Begitu. Nah, keseimbangan di antara posisi tajrid dengan asbab ini adalah hanya bisa dijembatani dengan cara memelihara konektivitas kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat tentara sedang bertugas di medan perang, pada saat polisi bertugas mengatur lalu lintas, mengamankan negara, dan lain sebagainya. Pada saat dosen bercerita di hadapan mahasiswanya, siswa-siswanya, guru sedang mengajar murid-muridnya, petani sedang mencangkul di sawah, para bisnismen sedang ada di tempat-tempat pusat-pusat bisnisnya, dan lain sebagainya. Tapi hatinya selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jembatannya, ini penghubungnya. Jadi di satu saat kita sedang melaksanakan tugas-tugas syariat kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Tapi di saat yang sama juga hatinya selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum apa sih? Belum. Belum. Hah? Bentar lagi ya selesai ya. Oke? Oke? Saling buat. Lihat turunnya ya. Jangan ribut ya. Sebentar lagi. Nah, hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi, eh, kalau orang yang sudah di level tajrid ingin turun lagi kabita, kabita itu apa? Tergiur dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang di level asbab yang bekerja ke sana kemari, itu namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Itu menjatuhkan diri, menjatuhkan wibawa, menjatuhkan marwah ya dari posisi yang sangat tinggi terjerembab ke jurang yang sangat dalam sekali. Dan sebaliknya kalau orang yang masih harus bekerja, harus berlelah-lelah, lalu tiba-tiba dia ingin lompat pagar menjadi orang yang diam saja, gitu ya.
tidak bekerja, tidak melakukan kegiatan seperti biasanya, dari asbab ingin pindah ke tajrid, itu minasyahwatil khafiyah. Itu adalah tanda-tanda orang yang tertipu, teralihkan oleh syahwat-syahwat yang sangat lembut sekali di dalam diri kita semua. Yang hampir 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 kita tidak bisa membedakan apakah ini benar atau tidak, apakah ini keliru atau tidak. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Beruntung kita semua ada di dalam thoriqoh keseimbangan. Thoriqoh keseimbangan antara asbab dan tajrid. Thoriqoh yang memelihara keseimbangan antara zahir dengan batin. Pada saat kita melakukan apapun batinnya, kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bekerja dimanapun, sedang apapun, hati kita selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mohon izin barangkali kita menegaskan atau bukan menegaskan ya, melipat gandakan keyakinan kita semua atas apa yang disampaikan ketika manakib kemarin di seminar rasa di pusat, bahwa tarikh kita ini ya, bidayatu tariqatina nihayatu sairit turuki. Langkah awal di tarikh kita ini, di tarikh lain. Ini bukan untuk sombong, bukan untuk merasa lebih dari yang lain, tapi ini kesyukuran kita semua. Dan yang menjamin siapa? Guru agung kita semua, ahlu silsilah para sahabat dong. Bidayatu tariqatina nihayatu sairit turuki. Permulaan di thariqah kita ini ya, adalah nihayatus sairit turuqi. Adalah ujung yang dikejar-kejar oleh thariqah-thariqah yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena sejak awal, sejak mula kita mengambil hak talqin zikir, dua dimensi diri kita yang harus kita urus itu sudah disatukan dalam bingkai dan ikatan yang erat. Amaliyah qadiriyah naqsabandiyah, amaliyah zahir dan batin. Di saat misalkan mohon izin, mohon maaf, orang lain harus menghafalkan yang ini, yang itu, harus mengamalkan ini dan itu. Tapi kita setali tiga uang, sekali tarikan nafas. Talqin itu diberikan untuk mengurus bagian dimensi zahir kita dan dimensi batin kita semua. Apa? Inilah keseimbangan, tarikah keseimbangan. Tarikah yang moderat, yang memelihara keseimbangan lahir dan batin, memelihara posisi kita dimanapun kita berada, di tajrid ataupun di asbab, tapi kita tetap seimbang. Ya, kita tetap seimbang, tetap bekerja, tetap melakukan kegiatan sebagaimana sehari-hari. Tapi di saat yang sama, kita tetap terhubung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, suasananya banyak noise-nya. Ala kulli hal, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.